Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai salah satu agama samawi, tentu Islam secara teori pun memiliki perangkat-perangkat yang mana Islam memiliki Allah sebagai Tuhannya. Islam memiliki Nabi Muhammad sebagai pembawa ajarannya, memiliki umat tentu, dan juga Islam pula memiliki pedoman atau memiliki ajaran. Dalam hal ini Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu merupakan representasi dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam itu berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Salah satunya adalah dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan yahdi lillati hiya aqwam, merupakan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mencapai jalan yang lurus. Namun perlu kita pahami bersama, dalam Islam selain Al-Quran juga ada hadis yang memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan dalam konstitusi Islam, selain ada Al-Quran sebagai sumber utama atau sumber pokok dalam ajaran Islam, di sini ada hadis. Walaupun begitu, antara Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber hukum yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bahkan salah satu ulama, yaitu Hajat Al-Khatib, sudah pernah mengatakan antara Al-Quran dan hadis itu memiliki hubungan yang tak bisa terpisahkan dan memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hal ini, di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 65 juga hadis disebut sebagai mubayyin, atau hadis di sini kita maknai sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Ya, maka kita tidak bisa kemudian mengatakan seperti ini. Saya akan berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran saja, kemudian menafikan hadis. Tidak bisa, tetapi kita harus menggunakan keduanya sebagai pedoman. Karena keduanya merupakan sumber ajaran Islam yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hadis, banyak kita jumpai ya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu sendiri atau ijma maupun qiyas yang mengatakan, yang memberikan kepada kita sebuah dalil bahwa memang hadis merupakan memiliki keabsahan tersendiri sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama itu adalah dalil Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat maupun dalil yang mengatakan tentang keabsahan hadis sebagai sumber hukum di dalam Islam, sebagai sumber ajaran Islam. Salah satunya adalah dalam surat Al-Imran ayat 32. Qul ati'allaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini salah satunya. Kita diperintahkan untuk menaati Allah dan juga menaati Rasulnya. Ada pula ayat lain yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 7,
Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam ayat ini jelas kepada kita, sangat jelas maknanya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengambil atau melaksanakan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita, dan juga apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi atau menghindari atau meninggalkan sesuatu yang memang oleh Rasul, yaitu Nabi Muhammad, melarang kepada kita. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran di atas sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa setiap ada perintah kepada Allah itu seringkali diikuti dengan perintah untuk taat kepada Rasulnya. Ya, sekali lagi, ketika ada perintah untuk taat kepada Allah, seringkali diikuti untuk taat kepada Rasulnya. Selain itu, ya, biasanya ketika Allah memberikan ancaman kepada kita berkaitan dengan kedurhakaan kepada Allah, di sini biasanya disejajarkan dengan ancaman terkait dengan kedurhakaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, selain terdapat di dalam ayat Al-Quran, juga dalil yang menguatkan keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Ya, dalam hadis salah satu yang sudah masyhur kita temukan, ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah pernah memerintahkan kepada kita, bukan memerintahkan, tetapi sudah pernah bersabda bahwa Rasul itu meninggalkan dua perkara, yang mana ketika kita mengikuti kedua perkara itu, maka kita dikatakan tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Ternyata kedua perkara tersebut adalah kitabullah wa sunnatan nabi. Artinya apa? Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Rasul dalam hal ini. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa suatu ketika Mu'adz bin Jabal hendak menjadi salah satu gubernur ataupun salah satu pemimpin di Yaman. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, dengan menggunakan apa ketika engkau, wahai Mu'adz bin Jabal, mendapati sebuah persoalan ketika engkau berada di daerah yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu jadi gubernur Yaman. Lantas Mu'adz bin Jabal menjawab akan menggunakan Al-Quran. Lantas Rasulullah bertanya kembali, bagaimana ketika engkau tidak mendapatinya? Lantas Mu'adz bin Jabal menjawabnya, saya akan menggunakan sunnahmu ya Rasul. Dari hadis ini sangat jelas bahwa hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran atau sebagai sumber hukum Islam, ya, itu juga keabsahannya termaktub di dalam hadis itu sendiri. Dan tidak hanya satu maupun dua, tetapi ada beberapa yang memang secara tersurat maupun tersirat menjelaskan tentang hal ini. Yang ketiga yaitu dalam ijma atau kesepakatan ulama. Kalau kita lihat bahwa seluruh umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar syariat Islam.
tentu syariat yang wajib diamalkan karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penerimaan mereka terhadap hadis itu sendiri sama halnya atau memposisikan penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Karena keduanya memang sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang berlaku. Dan ternyata banyak orang-orang Islam pun yang menyepakati hal ini, dan itu sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bahkan sepeninggal beliau, mulai dari generasi Khulafaur Rasyidin, generasi para sahabat yang lain, kemudian generasi daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kepada ulama-ulama di kita, tidak ada yang mempertentangkan tentang keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Semuanya sepakat. Bahkan ketika kita menilik sejarah, hadis memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan memiliki posisi yang sangat signifikan. Bahkan banyak ulama-ulama yang dari dulu sampai sekarang menekuni bidang hadis sebagai kajiannya. Tengok saja beberapa ulama yang menelurkan karya yang sangat monumental dan fenomenal. Ada Imam Bukhari, ya, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, yang tentu memiliki karya-karya yang sangat luar biasa, dan ulama-ulama yang lain. Ya, ini salah satu buktinya. Ya. Bahkan sampai dari hadis ini sendiri memunculkan berbagai macam cabang ilmu hadis, ya, atau berbagai macam cabang keilmuan yang bidangi tentang hadis. Bahkan sampai ada salah satu ilmu yang tersendiri yang membahas tentang istilah-istilah yang ada dalam hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ini menandakan bahwa memang semua ulama sepakat bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam dan hadis memiliki kedudukan yang sangat urgen di dalam Islam. Dan yang berikutnya yaitu dalil qiyas, ya, ataupun dalil yang secara logika atau menggunakan logika bisa kita terima. Apa itu? Ketika kita memiliki keyakinan atau beriman atau memiliki rukun iman yang salah satunya adalah iman kepada Rasul, iman kepada Nabi Muhammad, tentu logikanya kita pun harus beriman atau meyakini apa yang datang dari Nabi. Nah, dalam hal ini adalah hadis atau sunnah datang dari Nabi atau Rasul. Maka secara logisnya ketika kita iman kepada Nabi, tentu kita mengimani pula apa yang datang dari Nabi itu sendiri tanpa terkecuali. Maka hemat kami bahwa antara Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang tidak bisa kemudian kita gunakan secara parsial. Keduanya adalah sumber hukum Islam yang integral, yang tidak bisa dipisahkan. Karena sungguhnya antara Al-Quran dan hadis itu memang sumber hukum ataupun pedoman bagi umat Islam seluruhnya, yang mana untuk menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.